Saudi Arabia, ya, Kuwait, Brunei, itu negara-negara kaya itu, Pak. Negara-negara kaya itu. Jauh lebih kaya daripada Amerika, jauh lebih kaya dari Cina dalam hal sumber daya alam, ya. Tapi kenapa mereka tidak memimpin? Karena mereka tidak menerapkan ideologi Islam. Padahal itu negeri-negeri Muslim, mayoritas orang-orang Islam di situ. Ya, mereka menerapkan ideologi kapitalisme. Sebagian menerapkan sosialisme, sebagian menerapkan kapitalisme. Ini yang membuat umat Islam tidak mampu, ya, secara global, ya, secara dunia tidak mempunyai kemampuan untuk bangkit, ya, tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi atau menguasai negara lain. Sangat berbeda, Pak, sangat berbeda. Ya, kalau zaman-zaman dulu Islam itu yang memimpin, ya. Kalau sekarang umat Islam terpinggirkan semua. Satu dua pekan yang lalu kita sudah membahas bahwa keterpurukan umat Islam ini dikarenakan jatuhnya taraf berpikir umat Islam, Pak. Karena apa? Karena serangan-serangan pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam yang tanpa disadari oleh umat Islam. Ya, beberapa poin yang bisa kita bahas pekan lalu tentang apa saja yang kemudian menjadikan umat Islam itu jatuh, kemudian terpecah belah, ya. Yang pertama adalah adanya ide-ide yang kita sebut dengan faham asobiyah, ya, fanatisme golongan. Itu disengaja ditanamkan di tengah-tengah umat Islam. Baik itu faham kebangsaan, faham kesukuan, ya, kemudian fanatik terhadap partai, misalnya fanatik terhadap organisasi, fanatik terhadap mazhab. Nah, ini nggak boleh, ya. Ini yang menyebabkan kemudian umat Islam itu terpecah belah. Ya, kemudian yang kedua adanya ide-ide kebebasan yang memang ditanamkan di tengah-tengah umat Islam, ya, dengan bahasa-bahasa yang ilmiah, gitu, ya, sehingga umat Islam menganggap bahwa ini adalah ide-ide yang baik, ya. Ada di sini dicontohkan ada HAM, ada demokrasi, ada pluralisme, ada sekulerisme. Makanya kita sering mendengar kalau di televisi itu orang kadang berbicara negara harus hadir, gitu, ya, untuk membela, untuk menjaga kebebasan rakyatnya, ya, kebebasan berbicara, kebebasan berperilaku, kebebasan berekspresi, ya, kebebasan beragama. Nah, ini sebenarnya ide-ide yang datangnya dari luar Islam, Pak. Ya, sama sekali bukan ajaran Islam. Ya, karena dalam Islam itu tidak ada kebebasan yang mutlak, itu tidak ada. Ya, karena umat Islam itu terikat dengan hukum-hukum syarak, dengan hukum-hukum syariat. Setiap aktivitas perbuatan kita itu ada hukumnya. Ya, al-aslu fil af'al at-taqayyud fi hukmi syar'i. Setiap perbuatan manusia itu hukum asalnya dia terikat dengan hukum-hukum syariat, dengan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada yang disebut dengan hukum-hukum syara itu, ya. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Setiap perbuatan kita itu pasti masuk ke dalam salah satu hukum itu, Pak. Nah, ini nggak bisa kalau ini kemudian dilanggar, ya, dengan alasan berbagai macam kebebasan tadi. Ini yang menjadikan kemudian umat Islam jauh dari pemahamannya tentang hukum atas suatu perbuatan, ya, sehingga banyak yang ditabrak, ya, dibolak-balik hukum, yang wajib jadi mubah, gitu, ya, bahkan yang wajib bisa jadi haram, yang haram bisa jadi wajib. Ini terjadi di tengah-tengah kita, Pak. Ini sudah sering kita bahas, ya, pekan-pekan lalu, ya, beberapa waktu yang lalu, ya. Dan beberapa contoh yang sering saya sampaikan. Misal salah satu contoh yang mungkin saya sampaikan hari ini, ya, atas dasar kebebasan berperilaku atau atas kebebasan berekspresi, wanita itu sekarang tidak wajib menggunakan hijab, ya. Wanita kan sekarang boleh pakai, boleh tidak, gitu kan. Ya kan, artinya hukum wajib itu menjadi mubah. Ini salah satu contoh. Ya, masih banyak contoh-contoh yang lain. Padahal kalau dalam Islam wajib ya wajib, nggak boleh berubah. Atau minuman keras, ya, khamr misalnya. Khamr sudah jelas, sedikit atau banyak itu haram hukumnya, benar, ya. Nah, tapi kan kemudian karena adanya berbagai macam pemahaman dari luar tadi, haramnya khamr ini menjadi sesuatu yang mubah, ya. Artinya apa? Khamr boleh diperdagangkan kalau tidak
dekat dengan tempat ibadah, ya, tidak dekat dengan sekolah, ya, lembaga-lembaga pendidikan, ya, asal tidak melebihi sekian persen. Nah, ini kan nggak boleh, karena ini sesuatu yang sudah ditegaskan oleh Allah masih dikompromikan. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, Pak. Dosa besar. Inil hukmi illa lillah. Ya, tidaklah hukum itu kecuali hanya milik Allah. Nggak boleh manusia itu membuat hukum sendiri, itu nggak boleh. Ya, sudah sering kita sampaikan ini, ya. Lalu yang ketiga, adanya upaya untuk merusak martabat wanita. Ya, jadi wanita yang dalam Islam sangat dimuliakan itu martabatnya dirusak. Ya, maka kalau kita lihat sering banyak di antara umat Islam itu nggak peduli dengan auratnya. Ya, karena ini sebenarnya pola hidup yang berasal dari luar Islam yang kemudian ditanamkan di tengah-tengah umat Islam. Dulu nggak begini, Pak. Ya, saya pernah katakan cerita di akhir tahun atau awal-awal 1900-an, Pak. Ya, ketika syariat Islam itu masih diterapkan di tengah-tengah umat Islam, ya, di tengah-tengah manusia. Itu Ratu Austria itu ketika berkunjung ke Khilafah Utsmani itu pakai cadar, pakai hijab, Pak. Ya, ini orang kafir, ini bukan orang Islam, tapi mereka mengikuti, ya, cara berpakaian orang Islam. Nah, yang terjadi sekarang sebaliknya, orang Islam mengikuti cara berpakaian orang-orang kafir. Nah, ini bagian dari pengerusakan, ya, martabat wanita. Maka kita, ya, insya Allah, saya kira di sini semuanya anak-anak kita, apalagi istri kita, ya, semuanya sudah menutup auratnya, alhamdulillah, ya. Kesadaran itu memang sudah ada sekitar 10-20 tahun terakhir ini, Pak. Waktu saya masih sekolah SMA, itu yang namanya jilbab aja itu orang belum tahu artinya apa, ya. Ya, awal-awal tahun 85, ya, saya SMA kelas 3, itu saya ingat ada teman yang bertanya, jilbab itu apa? Nah, jadi kalau kita lihat pergerakan zaman, ya, ini pergerakan zaman ini akan menuju kepada zaman Islam ini, Pak. Ya kan, kesadaran wanita untuk berhijab itu semakin bagus, kesadaran umat Islam untuk tidak berhubungan dengan riba ini sudah bagus, makin hari makin meningkat. Ya, ketaatan kepada syariat makin hari makin meningkat. Ya, masjid makin hari makin makmur. Nah, ini menandakan bahwa pergerakan zaman ini akan menuju kepada janji Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat An-Nur ayat 55, ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Ya, Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kembali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sebagaimana dulu pernah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Nah, di sini peran kita, ya, ikut serta di dalam bagaimana memberikan pendidikan yang baik, ya, penyadaran kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, kemudian 4, adanya tuduhan negatif, ya, terhadap Islam. Ya, makanya sering kita mendengar ada istilah-istilah yang dulu nggak pernah ada, tapi kemudian kira-kira berapa tahun terakhir ini, ya, 10-15 tahun terakhir ini ada istilah-istilah teroris, gitu kan, Islam radikal, Islam fundamentalis, ya, kemudian Islam apalah macam-macam, ya. Lalu kemudian ada muncul Islam-Islam yang lain, ya, Islam Nusantara, kan gitu. Ya, ada ajaran-ajaran moderasi beragama, ya, pluralisme dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari mengacaukan pemahaman umat Islam terhadap agamanya. Ya, jadi misalnya hukum-hukum Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu dianggap tidak menghargai hak asasi manusia misalnya. Dan ini berjalan, Pak, ini, Pak, berjalan. Jadi kalau kita lihat di salah satu universitas, ya, mungkin semua sudah tahu, ya, di Ciputat itu, ya, ini sarangnya itu sarangnya orang-orang liberal di sana. Ya, kalau kita nggak bisa mengambil menyaring lah, katakanlah begitu, ya, bisa berbahaya. Tapi kalau kita punya akidah yang kuat, ya, insya Allah tidak ada masalah, ya, karena saya pernah katakan bahwa di sana itu ada seseorang yang pernah berdiskusi atau berdebat dengan saya. Dia mengaku dia mengajarkan ilmu tafsir itu sejak tahun 2001 di sana, dan metode tafsir yang dia gunakan adalah metode tafsir hermeneutika, bukan metode tafsir sebagaimana
yang kita kenal, ya, metode tafsir itu kan di dalam pemahaman kita, ya kita tinggal melihat saja bagaimana ulama-ulama ahlus sunnah, ya, ulama salafus saleh memberikan apa namanya dalam kitab-kitab mereka, ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Jalalain, dan seterusnya. Nah, ini kan tinggal melihat kita, apalagi dengan teknologi yang seperti ini, ya. Tapi orang yang saya katakan tadi itu menggunakan tafsir hermeneutika, tafsir yang sangat-sangat apa namanya tidak tepat untuk diterapkan untuk mentafsirkan Al-Quran. Karena tujuannya bukan sami'na wa ata'na, tujuannya bukan untuk taat kepada Quran, tapi untuk mengkritisi Al-Quran. Ya, sebagaimana digunakannya tafsir hermeneutika ini untuk kitab-kitab Injil. Ya, kitab Injil kan ada 4. Nah, sementara yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Isinya itu bisa berbeda, Pak. Maka ada yang namanya tafsir hermeneutika. Hermes sendiri itu nama salah satu dewa. Jadi kalau ini diterapkan untuk Al-Quran kan jadi kacau, Pak. Ya, kasihan. Mahasiswa-mahasiswanya ini kasihan. Nah, jadi ini 4 hal yang menjadi strategi, ya, yang sampai hari ini masih terus berjalan dalam rangka menjatuhkan taraf berpikir umat Islam. Nah, tadi sudah dibaca mengenai rahasia kebangkitan. Lalu bagaimana sekarang upaya umat Islam ini untuk bangkit? Ya, jalan satu-satunya mengembalikan pemikiran umat Islam, Pak. Mengembalikan pemikiran umat Islam. Tidak ada kebangkitan tanpa kebangkitan berpikir. Ya, jadi umat Islam hari ini banyak sekali berpikir tidak dengan menggunakan pemikiran yang Islami. Itu harus kita akui, ya, karena banyaknya serangan-serangan pemikiran tadi. Nah, bahkan di sini dikatakan kan, kita harus berpikir secara mendalam untuk memahami apa sesungguhnya rahasia kebangkitan itu, lalu baru kita menemukan langkah, ya, untuk menuju kepada kebangkitan itu sendiri. Nah, kebangkitan itu apa? Kebangkitan itu ya, sebagaimana di sini disampaikan, adalah kesadaran, ya, untuk memahami agama ini dengan benar. Ya, lalu kemudian dengan itulah kita akan di sini dikatakan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi dan menguasai, Pak. Ya, ini harus dipahami, Pak. Ya, hari ini umat Islam itu tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi dan apalagi menguasai sebagaimana dulu zaman Nabi. Nabi itu sangat besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia, Pak. Ya, maka dalam waktu hanya sekitar 5 tahun, ya, setelah tahun ke-6 Hijriah, ya, sampai wafatnya beliau kan berarti kurang lebih selama 5 tahun, ya. Itu perluasan wilayah kekuasaan Nabi itu luar biasa, ya, meliputi seluruh jazirah Arab yang sekarang jadi 22 negara lebih itu. Lalu diteruskan dengan kekuasaan para Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi mereka punya pengaruh besar dalam percaturan politik dunia, punya kemampuan untuk menguasai. Ya, ini penting karena apa? Karena memang Islam itu menyelamatkan manusia. Jadi tujuannya bukan seperti penjajah, ya, Pak. Penjajah kan juga menguasai, betul ya? Penjajah itu kan menguasai juga. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeruk kekayaan, ya, untuk mengeruk kekayaan negara yang dijajah. Tapi kalau dalam Islam kita memang diperintahkan, ya, untuk mempengaruhi dan menguasai orang lain dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan mereka dari kejahiliahan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi, ya, selama masa-masa kenabian. Selama beliau berada di Mekah, selama beliau berada di Madinah, itu yang beliau lakukan. Ya, jadi kebangkitan itu maknanya. Ya, jadi maka apa? Kebangkitan itu sendiri itu tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemajuan teknologi, tidak bergantung kepada kemampuan ekonomi, tidak. Ya, tetapi kebangkitan satu kaum itu adalah ketika kaum itu bisa berpikir secara ideologis. Nah, bisa dipahami enggak ini, Pak? Kenapa Amerika itu bisa menguasai dunia? Karena mereka berpikir ideologis, meskipun ideologinya ideologi yang salah. Ya, ideologi kapitalisme kan ideologi yang batil, ya, dalam pandangan kita, ya. Tapi mereka bisa menguasai dunia, bisa mempengaruhi dunia. Ya, Eropa, negara-negara Eropa, ya, Perancis, Inggris, karena mereka menerapkan ideologi mereka. Sama dengan Cina, Rusia. Mengapa mereka bisa mempengaruhi dunia? Mereka punya kekuasaan untuk bisa mempengaruhi negara-negara lain. Karena mereka menerapkan ideologi mereka. Ideologi sosialis komunis. Ya kan?
Ya, meskipun ideologinya batil, ideologinya rusak, tapi mereka menerapkan ideologi itu. Karena ideologi itu punya sifat untuk ekspansif. Nah, kelemahan umat Islam adalah hari ini umat Islam itu tidak menerapkan ideologinya. Ya. Jadi umat Islam menganggap agamanya hanya mengatur hal-hal yang ritual seperti agama-agama lain. Ya, padahal Islam ini adalah sebuah ideologi yang harus diterapkan. Nah, ketika Islam itu diterapkan sebagai ideologi, maka disitulah umat Islam akan bangkit, Pak. Sebagaimana dulu zaman Nabi, zaman sahabat yang sampai menguasai 3 benua, ya, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, maka kita dengar ada nama-nama besar seperti siapa? Ya, para sahabat sudah banyaklah kita paham ya. Setelah era itu kan ada siapa? Harun al-Rashid, ada Salahuddin al-Ayyubi, ada Muhammad al-Fatih. Orang-orang seperti ini tidak akan lahir ya kalau Islamnya tidak diterapkan sebagai sebuah ideologi. Tidak akan lahir. Ulama-ulama besar seperti 4 imam mazhab, kemudian ulama-ulama hadis, itu lahirnya pada masa-masa ketika Islam diterapkan sebagai sebuah ideologi. Artinya Islam bukan hanya mengatur urusan individu ya, beribadah ritual saja, tapi Islam juga diterapkan di seluruh aspek kehidupan. Ya, ekonominya ekonomi Islam, hukumnya hukum Islam, sistem politik dan pemerintahannya Islam, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kunci kebangkitan itu adalah bangkitnya taraf berpikir seseorang atau taraf berpikir suatu kaum secara ideologis, begitu Pak. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi kayak mungkin satu contoh ya, Saudi Arabia, ya Kuwait, Brunei, itu negara-negara kaya itu Pak. Negara-negara kaya itu. Jauh lebih kaya daripada Amerika, jauh lebih kaya dari Cina dalam hal sumber daya alam ya. Tapi kenapa mereka tidak memimpin? Karena mereka tidak menerapkan ideologi Islam. Padahal itu negeri-negeri Muslim, mayoritas orang-orang Islam di situ. Ya, mereka menerapkan ideologi kapitalisme. Sebagian menerapkan sosialisme, sebagian menerapkan kapitalisme. Ini yang membuat umat Islam tidak mampu, ya, secara global ya, secara dunia tidak mempunyai kemampuan untuk bangkit, ya, tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi atau menguasai negara lain. Sangat berbeda, Pak, sangat berbeda. Ya, kalau zaman-zaman dulu Islam itu yang memimpin, ya. Kalau sekarang umat Islam terpinggirkan semua, ya. Secara fisik dijajah, betul ya, di Palestina dijajah, di Cina dijajah, di Myanmar dijajah, ya, itu penjajahan secara fisik, belum penjajahan secara ideologi, ya, tersingkir umat Islamnya. Karena apa? Karena umat Islam tidak menerapkan ideologinya, tapi umat Islam menerapkan ideologi dari musuh-musuh Islam. Nah, makanya kalau Nabi mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, itu bisa kita lihat nggak hari ini? Nggak bisa kita lihat. Ya, bagaimana bisa dikatakan hari ini Islam itu lebih tinggi daripada ideologi yang lain? Nggak bisa. Rahmatan lil alamin juga nggak bisa dilihat. Ya, padahal Allah katakan ya bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya, harus kita imani itu, Pak. Tapi apakah hari ini bisa dilihat? Tidak. Karena orang tidak melihat risalah yang dibawa oleh Nabi. Yang orang lihat hanya pribadi Nabi sebagai rahmatan lil alamin, ya betul. Tapi orang lupa bahwa yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu bukan hanya pribadi Nabi, tapi juga risalah yang beliau bawa. Kalau risalahnya tidak diterapkan, ya tidak terlihat rahmat seluruh alamnya ini. Ya gitu, Pak. Ya, Islam akan menjadi tinggi, ya, dan tidak ada yang mampu menandinginya ketika Islam diterapkan sebagai ideologi, sebagai suatu ajaran yang utuh, ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, kalau teknologi itu memang terus berkembang, akan terus berubah, ya. Jadi pada masa ketika umat Islam memimpin dunia itu mungkin dari segi teknologi ya jauh dengan sekarang. Ya mungkin transportasi masih menggunakan kuda, masih menggunakan onta gitu kan. Ya, itu akan terus. Tapi yang namanya ideologi tidak berubah. Jadi apa yang harus diterapkan oleh umat Islam hari ini harus persis sama dengan apa yang dulu diterapkan oleh baginda Nabi. Harus persis sama dengan apa yang dulu diterapkan oleh para sahabat. Ya, kalau teknologinya berkembang tidak ada masalah. Kan ada ijtihad, ya. Kita pernah sering katakan ya, ijtihad.
Para ulama akan beristihad terhadap berbagai perkembangan teknologi tadi. Ya, tapi ideologinya harus tetap ideologi Islam supaya umat Islam bisa bangkit, ya, bisa mempengaruhi dan menguasai. Ya, jadi inilah kunci dari kebangkitan itu. Ya, kesimpulannya adalah bahwa kebangkitan umat Islam itu harus dimulai dari kebangkitan berpikir. Ya, berpikir yang seperti apa? Berpikir secara ideologis. Ya, menjadikan Islam sebagai standar kebenaran, menjadikan Islam sebagai landasan berpikir untuk melakukan apapun dalam seluruh aspek kehidupan, dalam hal ekonomi, dalam hal macam-macam lah semuanya. Ya, hanya dengan itu, ya, kaum muslimin ini akan bisa bangkit, lalu kemudian bisa menyelesaikan berbagai persoalan satu persatu. Karena persoalannya kan banyak banget hari ini, Pak. Ya kan? Umat Islam ini banyak banget persoalannya, Pak. Ya.